Pandeglang adalah seorang pangeran tampan dan sakti mandraguna. Suatu ketika seluruh ilmu kesaktiannya dicuri oleh teman seperguruannya bernama Pangeran Chunin. Dengan kesaktiannya tersebut, Pangeran Chunin mengubah wajah Pangeran Pandeglang menjadi orang yang sangat tua, bahkan merebut kasihnya yang bernama Putri Cadasari. Mampukah Pangeran Pandeglang merebut kembali kesaktiannya? Nah, teman-teman, ikuti kisahnya dalam cerita Pangeran Pandeglang dan Putri Cadasari, diceritakan oleh Samsul. Alkisah, di daerah Banten ada seorang putri raja bernama Putri Arum. Wajahnya cantik dan rupawan. Tidak mengherankan jika banyak pangeran yang ingin menjadikannya permaisuri. Dari sekian banyaknya pangeran, tersebutlah dua orang pangeran yang ingin menjalin kasih dengan sang putri. Kedua pangeran tersebut adalah Pangeran Sae Bagusana dan Pangeran Chunin. Mereka teman seperguruan. Melihat watak mereka, Putri Arum memilih Pangeran Sae Bagusana sebagai kekasihnya. Diam-diam Pangeran Chunin menaruh dendam terhadap Pangeran Sae Bagusana. Dengan segala tipu daya, akhirnya Pangeran Chunin berhasil merebut kesaktian Pangeran Sae Bagusana dan mengubah wajahnya menjadi tua dan hitam, bahkan merebut kasihnya. Atas petunjuk sang guru, Pangeran Sae Bagusana pergi ke sebuah kampung untuk menjadi seorang pembuat gelang. Sejak saat itu, ia dipanggil dengan nama Pandeglang. Ia membuat gelang besar yang dapat dilalui oleh manusia. Suatu hari, ketika melintas di Bukit Manggis, Pandeglang melihat Putri Arum termenung seorang diri. Sampurasun, Rampes, Aki siapa dan berasal dari mana? Maaf jika hamba mengejutkan Tuan Putri. Nama hamba Pandeglang. Kalau hamba boleh tahu, mengapa Tuan Putri tampak bersedih? Saya sangat sedih karena Pangeran Chunin memaksa saya untuk menjadi istrinya. Maaf Tuan Putri, kalau boleh saya menyarankan, sebaiknya Tuan Putri menerima keinginan Pangeran Chunin. Tidak, aku tidak mau menjadi istrinya karena dia sangat kejam. Mulanya sang putri menolak saran itu. Namun ketika mendengar siasat Pandeglang, akhirnya ia mau menerima saran itu. Setelah itu, Pandeglang mengajak sang putri ke tempat tinggalnya. Namun karena letaknya sangat jauh, Putri Arum kelelahan. Pandeglang yang berjalan di depan kaget bukan kepala ketika penduduk kampung memberitahunya. Cepat panggil ketua kampung. Baik, Ki. Baik, Ki Pandeg. Tuan Putri. Setelah meminta, dan tidak lama kemudian datanglah ketua kampung. Setelah meminum air yang memancar dari batu cadas, penduduk kampung memanggil sang putri dengan sebutan Putri Cadasari. Keesokan harinya,
Pada hari yang ditentukan, datanglah Pangeran Jengin mengajak Putri Arum menikah. Putri Arum yang cantik jelita, calon permaisuri. Ayo kita menikah. Kamu boleh menikahiku, namun dengan satu syarat. Kamu harus membawa batu cadas ke tepi pantai lalu melubanginya. Syarat itu sangat mudah bagiku, Tuan Putri. Setelah pekerjaannya selesai, Pangeran Junyin kembali ke istana untuk menjemput dan menagih janji sang putri. Sementara itu, Pandeglang yang sejak tadi bersembunyi tidak menyia-nyiakan waktu. Ia segera memasang gelang besar pada batu cadas itu. Namun, ketika ia hendak kembali ke tempat persembunyiannya, Pangeran Junyin dan Putri Arum muncul. Maaf, Pangeran, saya terlalu gembira hingga tidak bisa melihat lubang pada batu keramat ini. Sudihkah Pangeran membuktikan bahwa batu ini telah berlubang? Tanpa berpikir panjang, Pangeran Junyin segera berjalan melewati lubang pada batu keramat. Tiba-tiba menghilang dan Pangeran Junyin berubah menjadi tua renta. Pada saat yang bersamaan, Pandeglang merasakan kekuatan yang luar biasa. Kesaktiannya telah kembali dan wajahnya pun kembali tampan. Putri Cadasari heran melihat kejadian. Ternyata laki-laki yang menolongnya adalah kekasihnya sendiri, Pangeran saya bagus. Akhirnya mereka meninggalkan batu. Beberapa waktu kemudian mereka menikah dan hidup bahagia. Nah teman-teman, seru tidak ceritanya? Pesan moral yang dapat diambil dari kisah ini bahwa sifat iri hati dapat merugikan seseorang seperti Pangeran Junyin. Ia tega melakukan apa saja, bahkan mengkhianati temannya sendiri. Jadi jauhkanlah kita dari sifat iri dan dengki, karena dapat merugikan diri sendiri. Sebelum berpisah, saya punya pantun. Saninten buah saninten